Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast cerita horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melanjutkan cerita sorop dari Simple Man. Sebelum memasuki ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Mendengar kalimat itu, si lelaki melihat bapak dengan ekspresi wajah tak yakin. Seakan apa yang baru saja bapak katakan adalah hal yang mustahil. Ini juga yang dirasakan oleh semua orang yang ada di sini. Mereka saksi bahwa Edi sempat kembali ke rumah ini. Siang itu juga, seluruh keluarga Hanif pergi melayat ke tempat Mas Edi. Di dalam hati setiap orang pasti masih bertanya-tanya, bila memang Mas Edi meninggal dengan cara tragis seperti itu, lalu siapa yang datang, untuk apa ia meminta kain berisikan rambut milik Bude? Menempuh jarak yang cukup jauh dari rumah, sampailah Hanif sekeluarga di sebuah rumah tua, tak lebih besar dari rumah miliknya. Rumah milik Mas Edi. Di sana, Hanif melihat kerumunan bapak-bapak sedang berkumpul mempersiapkan pemakaman. Terdengar riuk peluk batang bambu dipukul. Entah hanya perasaan Hanif kecil saja atau memang semua orang di sini sedang memandang mereka dengan sorot mata sinis. Bapak berjalan di depan. Ia menuju ke pintu rumah di mana di teras terlihat tengah berkumpul perempuan. Mereka sedang duduk di teras dengan suara isak tangis kecil. Seorang perempuan muda menangis dan menarik perhatian Hanif sekeluarga. Usianya berkisar 20-an, masih sepantaran dengan Mas Edi. Begitu ia sadar dan melihat kedatangan Hanif sekeluarga, sorot matanya berubah. Ada kemarahan, kebencian yang semuanya campur aduk. Ia berdiri sebelum berlari seakan mau menerjang tubuh bapak. Bila saja tidak direngkuh oleh tangan kurus seorang wanita tua berambut panjang. Wanita tua itu memekik meminta perempuan itu berhenti. Suaranya berat dengan wajah keriput serta rambut putih beruban. Ia memandang bapak. Wanita tua itu adalah ibunda dari Mas Edi. Sedangkan perempuan muda itu adalah calon istri Mas Edi. Bila saja anak itu tidak menemui ajalnya lebih dulu. Ibu Mas Edi mengajak Hanif sekeluarga untuk bicara di dapur. Katanya ada yang mau dibicarakan. Wajahnya terlihat serius. Hanif dan Isti duduk di pangkuan ibu. Tak jauh dari tempatnya, bapak duduk sedang menatap ibunda Mas Edi yang seperti sedang melamun, menerawang jauh. Lama-lama mereka hanya saling diam. Tiba-tiba ibunda dari Mas Edi mengatakannya, "Wis suwe ra ono wong sing sanggup poso surup. Sudah lama tak ada manusia yang sanggup puasa surup." Ibunda Mas Edi lalu bertanya. Suaranya terdengar putus asa. "Saiki critakno, apa ono sik gurung tak eruhi soale Edi iku amanah. Sekarang ceritakan, apa ada yang belum ku ketahui karena Edi itu bisa menjaga amanah." Hanif bisa melihat perubahan di wajah bapak. Ia melihat ke arah ibu yang mungkin sebenarnya melihat ke arah Hanif dan Isti. Lalu setelah mengangguk sendiri, bapak membisikkan sesuatu kepada ibunda Mas Edi, persis seperti apa yang bapak lakukan kepada Mas Edi. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh bapak, Hanif tak perlu tahu. Seakan-akan hal ini tidak boleh diketahui oleh sembarangan orang. Lantas, apakah anaknya sendiri belum cukup pantas untuk tahu? Entahlah. Waktu itu, bapak pasti punya alasan sendiri kenapa ia memilih menyembunyikannya.
setelah berbicara satu sama lain. Kali ini, suara ibunda Mas Edi terdengar lebih pelan. Beliau lalu mengajak bapak masuk ke rumah. Ibu memegang tangan Hanif dan Isti kuat-kuat, terutama ketika di ruangan tengah yang tak terlalu besar itu terbujur seseorang yang ditutup oleh kain jari. Hanya bapak yang ada di ruang tengah bersama dengan ibunda Mas Edi. Dari pintu dapur itu, Hanif memandang saat kain jari itu dibuka oleh bapak. Wajahnya seketika pucat dan beberapa kali ia membuang muka. Sepertinya wajah Mas Edi tak bisa dijelaskan lagi dengan kata-kata. Matahari sudah lewat di ambang batas tengah. Rombongan yang mengantar Mas Edi ke tempat peristirahatan terakhirnya baru saja selesai menunaikan tugasnya. Sebelum bapak pergi pamit, ibunda Mas Edi mengatakannya, "Tak warah nosek, Edi pasti duwe alasan nolong kowe. Biar ku beritahu dulu mereka, Edi pasti punya alasan mau menolong. Engkau tak kabari yo, nanti ku beri kabar ya." Bapak beserta keluarga lalu pergi. Ada getir yang harus mereka bawa, terutama saat melihat pintu rumah tempat Mas Edi menggedor-gedor di malam itu. Azan maghrib terdengar berkumandang saat bapak mengunci pintu kamar Pak D dengan gembok berukuran kepalan tangan beserta rantai usang berkarat. Aneh, pikir Hanif saat melihatnya. Apa yang sebenarnya bapak sedang lakukan dengan kamar itu? Tak lama, bapak pergi berpamitan kepada ibu. Ia akan menghadiri 7 hari kematian Mas Edi ini yang dimulai malam ini. Selepas maghrib, ibu mengangguk. Suara motor bapak terlihat menyusuri jalan setapak setelah keluar dari pagar, sebelum menghilang dari pemandangan. Di saat ibu sedang duduk dan melihat Hanif serta Isti mulai menata rapi buku-buku sekolahnya di meja kecil kamar, tiba-tiba ibu teringat bahwa malam ini ia harus menghadiri rumah Bu Minah tetangganya. Ia menatap Hanif lalu memintanya untuk menjaga rumah sebentar, sementara ibu pergi bersama dengan Isti. Hanif mengangguk lalu melihat ibu berjalan keluar kamar sebelum menutup pintu. Suara langkahnya terdengar mengambang sebelum perlahan mulai lenyap. Hanif kembali menatap buku di hadapannya, seorang diri. Di dalam kamar ibu, tak terdengar suara apapun kecuali goresan pensil di atas kertas, sampai suara kecepak saat seseorang melangkah di atas lantai ubin mulai terdengar. Caranya berjalan persis seperti saat ibu berjalan. Semakin lama, semakin terdengar jelas. Hanif berhenti sebentar, matanya menatap ke arah pintu kamar yang tertutup, menunggu langkah kaki itu yang mungkin sebentar lagi tiba di depan pintu. Ibu pasti sudah kembali. Namun, anehnya saat langkah kaki itu seharusnya sudah tiba di sana, namun tak ada seorang pun yang membukanya. Di dalam adat Jawa ada sebuah larangan mendasar. Kenapa rumah tak boleh memiliki lorong lurus dari arah ruang tengah ke arah dapur? Karena tidak ada yang tahu apa saja yang bisa serta-merta melewatinya. Hanif merasa siapapun yang baru saja terdengar berjalan di lorong rumah ini saat ini sedang berhenti tepat di depan pintu. Hening. Hanif merasa kamar ini terasa begitu hening, seperti ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman sendiri. Tapi Hanif merasa ada banyak sekali sesuatu yang sedang mengerubungi dirinya. Hanya saja gadis kecil itu tidak tahu apa-apa, karena ia hanya terpaku pada satu pintu. Pelan-pelan, gadis kecil ini mulai berjalan mendekatinya. Langkah kakinya ragu-ragu, namun tertutupi oleh rasa penasaran bahwa apa yang baru saja ia dengar
adalah suara langkah kaki milik ibunya. Sesaat, ia bisa merasakan bagian di tengkuknya meremang. Telapak tangan terasa dingin. Tangannya terulur menyentuh handle pintu, lalu menariknya perlahan-lahan. Tapi rupanya tak ada seorang pun yang berdiri di sana. Hanif berhenti sebentar menunggu detak jantungnya yang berdebar kencang kembali normal. Sebelum prak, suara dari panci jatuh terdengar dari arah dapur. Seketika Hanif langsung menoleh tepat ke lorong arah dapur. Sebelum Hanif tercekat karena tepat di depan wajahnya, di samping sisi pintu yang tak bisa dilihat, seorang nenek mengenakan kebaya dengan sewek. Ia membungkuk, atau lebih tepatnya memang bungkuk sedang melihat Hanif. Beliau tersenyum, senyum yang sama seperti wanita tua kebanyakan tunjukkan. Dengan kulit keriput dan rambut panjang dibiarkan tergerai. Hanya saja, Hanif tak bisa merasakan tubuhnya sesaat ketika melihatnya. Sebelum perlahan-lahan pandangan matanya lenyap. Ia hanya ingat gigi si nenek tua memiliki satu taring. Bapak duduk di samping sedangkan ibu berdiri menggendong Isti. Mereka semua sedang menatap dengan sorot wajah yang sama khawatir. Tak lama setelahnya, Bapak meraih segelas air dari meja, meminumkannya pada Hanif yang baru saja sadar. Belum juga bertanya, tiba-tiba ibu berbicara. "Duk, kowe lapo turu neng pawon ijen? Nak, kamu ngapain tidur di atas tanah dapur sendirian?" Hanif tak menjawab. Ia hanya terbayang-bayang wajah nenek tua itu, seperti ingin berbicara dengan dirinya, namun Hanif tak tahu setelahnya. Di berondong pertanyaan itu, Hanif seperti tak bisa menjawab. Bibirnya keluh entah karena apa. Bapak akhirnya berkata biar Hanif istirahat saja dulu. Lelaki itu menggendong Hanif ke kamarnya. Setelah meletakkan tubuh gadis kecil itu di atas kasur, bapak dan ibu pergi. Tak lama, Isti adiknya bergabung bersamanya. Hanif hanya diam melihat ke langit rumah saat adiknya kemudian berkata, "Mbak, maksudnya opo? Kowe kok ngomong onok Mas Edi, onok Mas Edi?" Hanif yang mendengar itu lalu duduk melihat ke arah adiknya. "Mbak ngomong ngono?" Isti mengangguk. "Gak mau iku, Mbak yang ngomong jare onok budhe mlebu nggendong anake, riwa-riwi ning ngarep kamar. Gak cuma itu, Mbak juga ngomong katanya ada bude datang gendong anaknya hilir mudik di depan kamar. Terus bapak roh. Lalu bapak tahu." Isti yang menatap Hanif menggeleng. Sekian episode cerita surup kali ini. Kita lanjut minggu depan. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.